terkait dengan kebijakan ini, kita ketahui bahwa sejumlah kebijakan pro baja lokal ini dilakukan oleh negara-negara seperti China hingga Vietnam begitu ya. Menurut Anda, apakah kebijakan-kebijakan serupa ini bisa untuk kita terapkan di industri baja kita? Sangat bisa. Jadi ada kita mengkaji ya setiap negara ini dari konsultan ya, setiap negara bagaimana memanfaatkan namanya instrumen tax remedies. Nah, tax remedies itu adalah salah satunya ada safeguard, ada biaya masuk anti dumping dan lain sebagainya. Nah, ini harus paham. Ya. Bahkan ada satu negara yang ada menetapkan satu minimum import price. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara buah di Indonesia, itu juga ada designated port. Ya. Nah ini kan instrumen fair-fair saja, tidak melanggar WTO gitu. Nah yang kayak gini-gini kan butuh memang kecerdasan kan, untuk supaya bisa mencari celah dalam menjaga agar industri di dalam negeri bisa maju. Ya kan? Jangan dikit-dikit solusinya impor. Itu kacau. Kasihan Indonesia. Lapangan pekerjaan bagaimana? Ya kan? Nilai tambah dinikmatin siapa? Ya kan? Indonesia negara besar loh. Masuk G20 countries. Masa kita mau jadi negara konsumen saja? Kan kasihan. Baik. Pak Silmi, selain dengan banjirnya impor baja dari luar ini, tantangan apa saja yang dihadapi oleh industri baja tanah air? Ya sebenarnya tantangannya adalah importirnya sendiri. Bukan importir, namanya barang importnya sendiri, itu tantangannya. Gitu. Kalau mereka import secara fair and fine, ya, mereka itu kan pakai circumvention, pengalihan HS code. Ya. Masa import baja alloy, kalau 2019 itu sekitar 3 juta ton, ya kurang lebih ya. Itu datanya ada di BPS. Mau buat apa alloy steel sebanyak itu? Dan ternyata sebagian besar adalah circumvention. Nah ini kan satu pelanggaran. Itu. Kenapa pelanggaran? Loh, barang A mengaku B, ya, dan udah rahasia umum di pelaku baja tuh udah ngerti baja boron. Itu kita nggak usah pakai ribet-ribet gitu, ya. Baja boron kok itu pengelabuan. Makanya kita hajar pakai biaya masuk anti dumping untuk baja alloy, HS code-nya pun spesifik gitu. Tidak serta-merta seluruh baja alloy kena. Cuman ini kan harus cepat. Gitu. Kenapa harus cepat? Ya ntar kabur lagi dia pakai HS code yang lain. Itu. Ini kan beradu kecepatan, namanya bisnis, namanya usaha. Dan persaingan usaha itu bukan antar perusahaan aja, antar negara. Nah, ini yang harus kita fight. Baik Pak Silmi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa saat ini utilisasi masih rendah begitu ya terhadap penyerapan baja lokal. Nah, menurut Anda dukungan apa saja yang dibutuhkan dari pemerintah terkait dengan penyerapan baja lokal ini? Udah gampang, ya, tax remedies dipakai. Ya, kalau itu beres itu kan bukan satu hal, misalnya izin impor dimonopoli oleh Krakatau Steel, enggak minta itu, ya kan? Kita cuma minta level playing field-nya sama, gitu. Kan ini yang dipakai mengatasnamakan UMKM, ya kita harus import. Loh, emang problemnya apa? Itu kita bisa kok supply ke UMKM, emangnya kalau nggak ada impor terus UMKM-nya mati? Ya enggak, orang kita bisa produksi kok. Oh harganya mahal. Nah, harga mahal kita lihat dulu. Sesuai dengan SNI enggak? Kita lihat produknya apa, ketebalannya berapa, ya, selidikin. Kalau dia curang, ya, ini problem. Ya. Terapkan aturan dengan sebaik-baiknya. Yang kita bela ini kan kepentingan nasional, ya. Bukan kepentingan Silmi Karim atau kepentingan KS. Saya ngomong begini karena Presiden mensupport. Ya. Diskusi kita kemarin, ya, 50%.
itu dalam konteks bagaimana membangun satu industri yang bisa terbebas dari impor-impor. Jadi bukan istilahnya saya ngomong sebagai individu gitu, tidak. Karena Presiden luar biasa supportnya terhadap produk dalam negeri. Dan kita sebagai BUMN kan juga jalurnya kepada pemerintah. Gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.